sekalian, hari ini telah kita selesaikan 2 agenda rapat sesuai dengan yang diamanatkan dalam jadwal oleh Badan Musyawarah. Jadi setiap jadwal daripada kedewanan itu disusun oleh Badan Musyawarah, ya, di mana komposisi Badan Musyawarah itu dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini jadwal itu menyangkut dengan sidang yang pertama, menyangkut dengan buka dan tutup sidang yang mana sidang pertama 2022 dan sidang kedua di 2023. Nah, agenda yang kedua adalah surat keputusan tentang pemberhentian Ketua DPRD. Mungkin 2 agenda ini berjalan dengan baik, ya, dinamika wajar biasa, itu bisa sampaikan. Tapi selama pimpinan itu berjalan dengan baik, menyangkut dengan agenda tutup dan buka sidang sesuai dengan jadwal. Kemudian yang satunya mungkin yang menjadi isu penting yang selalu disampaikan, mana dalam pidato saya tadi pun telah saya singgung, saya sampaikan. Pertama, menyangkut dengan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini penting sehingga nanti DPR ke depan kita ada punya media center nanti, sehingga segala sesuatu yang kita berjalan itu otomatis kan rekan-rekan semua akan mendapatkan informasi yang up to date, yang baik langsung dari kami. Nah, yang kedua tadi menyangkut dengan surat keputusan pemberhentian itu merupakan tindak lanjut, ya, tindak lanjut daripada hasil keputusan Badan Kehormatan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini Badan Kehormatan itu kalau hasil kerjanya itu setelah disampaikan di dalam paripurna DPRD, maka diberikan kesempatan kepada partai dan dewan dalam hal ini selama 30 hari. Nah, 30 hari setelah diucapkan itu, pimpinan dewan setelah menerima keputusan daripada Badan Kehormatan itu harus diteruskan kepada partai yang bersangkutan supaya partai yang bersangkutan itu menyiapkan dan mengusulkan penggantinya. Karena ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memang dalam waktu 3 hari itu hanya bunyinya adalah diberikan kesempatan kepada partai ya untuk menyiapkan dan mengusulkan penggantinya selama 30 hari. Karena setelah 30 hari itu nanti ada penyelenggaraan daripada sidang seperti yang tadi, sidang menyangkut dengan pembahasan surat keputusan. Apabila usulan dari personal dari partai sampai, maka tadi itu ada 2 keputusan yang akan dibahas. Pertama, surat keputusan tentang pemberhentian dan surat keputusan tentang pengusulan untuk pengganti. Nah, 2 surat ini dalam surat keputusan dewan yang diteruskan, dia sampaikan kepada gubernur melalui bupati. Makanya saudara tadi, kenapa sidang tadi itu karena menyangkut dengan keputusan, makanya harus hadir bupati. Karena nanti surat itu setelah keputusannya nanti disampaikan kepada gubernur melalui bupati. Nah, ini merupakan prosedural normal sesuai dengan amanat yang disampaikan dan tanda tertib, sesuai dengan prosedur dalam perizinan marka. Jadi kalau prosedur umpamanya prosedur ditentukan oleh BK, disitulah prosedurnya. Jadi alur pertamanya itu yang bersangkutan sebenarnya dimintakan dulu klarifikasi. Ruang-ruang klarifikasi ini sebenarnya ruang-ruang yang dibangun karena ini ruang-ruang politik, bisa fraksi bisa mainkan semua untuk bisa melakukan komunikasi politik di situ. Tetapi kan rekan-rekan lihat bahwa itu panggilan surat dan digunakan yang baik, ya kan? Ada melakukan langkah-langkah mencoba menghentikan kegiatan daripada Badan Kehormatan, prosedurnya itu semua lain-lain, akhirnya kesempatan untuk melakukan klarifikasi itu hilang dengan begitu saja, ya kan? Beliau lebih tertarik untuk membangun opini di luaran yang tidak ada kaitannya dengan prosedural itu, malah disuruh untuk datang mengklarifikasi, malah datang bersurat, ya. Yang dibutuhkan itu adalah kehadiran langsung dalam prosedur komunikasi.
lewat waktunya, dan tadi itu merupakan kelanjutan daripada suatu prosedural. Nah sekarang tinggal adalah dalam waktu 7 hari ya, jadi di waktu 7 hari itu setelah SK ini kita buatkan, kita kirim ke gubernur melalui bupati. Dalam waktu 7 hari itu nanti gubernur akan menerbitkan surat pemberhentian. Sama saja umpamanya ada penggantian, maka dalam waktu 7 hari itu gubernur sudah membuat keputusan pengganti, otomatis yang kita lakukan sedang keputusan itu pelantikan penggantian. Surat pemberitahuan ke partai untuk meminta pengganti sudah sejak awal. Jadi begitu keputusan Badan Kehormatan menyampaikan di dalam paripurna, ya, sesuai dengan prosedur dan tadi dalam waktu 30 hari. Jadi kita nggak boleh telat. Kalau kita tidak telat di situ, itu kita melalui karena itu 30 hari. Nah itulah surat dari keputusan daripada BK itu di surat pengantar daripada pimpinan DPRD untuk disampaikan, karena tata beracaranya itu adalah pimpinan DPR-nya hanya fasilitator saja. Ya, pimpinan DPR ini hanya meneruskan hanya sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator kita lakukan itu dengan baik. Pengaduan sampai kita kasih, prosedur jalan, ucapan diucapkan di waktu 30 hari kita lakukan, kita sampaikan. Partai belum respon. Belum. Terakhir respon setelah kita sudah di BAMUS telah menetapkan. Ya, tetapi dalam jawabannya, nah ini suratnya disampaikannya kepada pihak-pihak, ya, kepada fraksi, kepada wakil ketua DPRD 1, wakil ketua DPRD 2, ya, fraksi-fraksi. Ini kan surat, kalau umpamanya mau dijawab itu surat resmi karena disampaikan itu adalah pimpinan DPRD. Ya, suratnya otomatis dialamatkan kepada pimpinan DPRD. Karena ini proses kedewanan, ya, lembaga, bukan person. Gitu. Ya, ini kelembagaan, prosedur kelembagaan, sehingga itu disampaikan pada situ, dan isi suratnya malah bukan mengusulkan pengganti, malah itu minta untuk menganulir keputusan daripada BK. Ya, sedangkan dalam aturan tata tertib itu tidak memungkinkan pimpinan DPRD itu bisa menganulir, karena memang dalam putusan BK itu tidak ada lembaga BK, tidak lembaga banding, ya. Tidak punya lembaga banding. Jadi putusannya sudah final, diteruskan ke ini, dan silakan yang punya hak memberikan penggantinya. Nah, jadi itulah kurun waktu 30 hari itu harus menempatkan dengan baik. Bagaimana kalau seandainya itu tidak diusulkan juga, ya tetap terjadi kekosongan, dan pimpinan DPRD itu antara pimpinan ada ini ya melakukan fungsi-fungsi itu dengan baik, karena pimpinan DPRD itu menurut tata tertib itu jelas bahwa ya, pimpinan DPRD itu adalah satu kesatuan bersifat kolektif. Itu bahasanya, bahasa undang-undang, bahasa tata tertibnya, satu kesatuan, ya, kolektif. Jadi artinya itu jelas sudah. Jadi kalau memang kalau tidak pada pengganti sementara waktu ya ada pimpinan yang ada ini tidak fungsional melaksanakan, karena ini kamar orang. Ya, secara politik ini kamar orang, tidak bisa diganggu pula sama orang lain. Nah, cuma karena undang-undang memberikan keleluasan, kelonggaran secara diri, sehingga kinerja daripada kelembagaan itu tidak terganggu dengan proses pergantian dan lain-lain. Makanya kenapa di kode kuncinya ada pada pimpinan itu adalah satu kesatuan dan kolektif. Itu problemnya. Ya. Kalau kan upaya hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, proses TUN ini kan dia juga lihat mekanisme kan. Kita sendiri tahu bahwa TUN itu kan tidak sepenuhnya langsung dilakukan persidangan, tapi kan melalui faktor eksaminasi, ya. Dia waktu mengecek dulu menyangkut kompetensi dan lain-lain, ya. Apakah kalau TUN menganggap bahwa proses itu sesuai dengan kompetensinya dan objeknya menjadi subjeknya jelas, ya otomatis kan sebagai orang yang mungkin lembaga yang diturut sertakan dalam intervensi penilaian kasus itu, ya otomatis kan tidak mungkin kita tidak menghormati proses peradilan. Tapi kita lihat bahwa proses TUN itu kan dia lalu dulu dengan eksaminasi. Apakah eksaminasi itu masuk dalam proses kompetensi atau tidak? Itu kan nanti kita lihat. Ya. Dan prinsipnya siap hadapi kalau misalnya dilolos. Ya.
Kalau sebagai warga negara ini, sebagai lembaga negara, otomatis kalau memang itu berjalan kan begitu proseduralnya harus kita ikuti. Tidak ada kata mau tidak mau di situ, itu kan kewajiban bagi warga negara yang baik. Ya. Kak, setelah ini bagaimana mau surati ke gubernur, proses selanjutnya bagaimana menyurati gubernur setelah Per mereka? hari ini juga putusan yang telah diberi nomor dan dibacakan tadi nanti dengan surat pengantar dari pimpinan DPRD itu nanti disampaikan kepada gubernur ya melalui bupati. Ya, jadi itu nanti yang menyampaikan langsung bupati itu adalah menyampaikan ke gubernur adalah bupati berhentiannya. Ya. Selanjutnya Kita nanti harapkan secepatnya lah dikirim penggantinya oleh PDIP ya. Kita harapkan lah karena tidak mungkin tidak kekosongan karena tidak bisa diisi orang lain. Baik Bapak, Islam. dengan keputusan hari ini, Ya. apakah akan menyudahi stigma buruk yang sementara ini sedang beredar di masyarakat atau tidak? Stigma buruk yang bagaimana? Terkait keributan-keributan soal kemarin. Ini parlemen ya, ini dewan tempatnya keributan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau tidak ribut bukan dewan. Ya. Ya kalau kita diribut berarti kita lagi berdoa. Ya. Ya, saya pikir itu tidak masalah. Toh karena memang ini salah satu faktornya adalah kurang informasi. Ya. Ke publik ya. Makanya kita mulai dari hal-hal baik, segala sesuatunya kita publish melalui rekan-rekan semua produknya ini, karena masyarakat juga akan bertanya dan dia mau tanya dia mau dapat dari mana. Makanya saya klarifikasi tadi kecuanya karena memang itu kan informasi. Toh dewan lagi berjalan dengan baik, soal keributan dan lain-lain itu parlemen ini baru diam kalau berdoa. Ya, selepas kita berdoa itu sidang pasti diputus karena memang itu kita berselisih pendapat, kita berargumentasi itu wajar. Mungkin statement kakak terkait dengan sebagai pimpinan sidang soal keluarnya Muspida tadi meninggalkan ruang sidang, mungkin kakak punya Ya. kira-kira seperti itu. Ini kan sebenarnya kan bukan paripurna tahun ya, sebenarnya kan kita mengundang pihak lain ya, hadir untuk dalam kerangka paripurna untuk menutup dan buka sidang. Seharusnya kita juga bisa menghargai tamu yang ada. Memang sebagai pimpinan sidang saya terus terang aja ya, saya juga sebagai tuan rumah ya malu juga kita. Ya. Kita boleh berselisih pendapat tetapi penghargaan terhadap tamu itu penting. Nah, menghargai tamu itu penting. Kalau kita berselisih paham tapi kalau ada tamu ya tolong diredam sedikit lah, ya kan? Jangan ada tamu juga kita memulai satu keributan yang tidak berguna. Mau ribut biarlah kita sendiri dulu baru kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan melaksanakan fungsi tugas kita, nggak ada soal itu. Ya, kalau saya sayangkan sekali emang apa yang terjadi tadi gitu. Ya. Begitu. Ada lagi? Nah, sepanjang partai belum masuk kan pimpinan kan tetap menjalankan Tetap jalan dan ini kan udah pemerintah. Ya, bukan apa yang perlu pemerintahan membentuk undang-undang juga sebenarnya tadi undang-undang sudah jeli, dia udah membuat satu sistem sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi pada pergantian maupun apapun dalam keanggotaan itu atau pimpinan itu dia tidak mengganggu tata cara teknis kerja daripada DPR. Mungkin apa langkah yang akan diambil oleh DPR ketika Dalam aturan dalam tata tertib itu jelas dia punya kalimat pasarnya bahwa dalam waktu 30 hari itu partai mengirim nama pengganti. Itu kalimatnya. Ya sama. Harus jeli di situ. bukan sama. Nama pengganti. Jadi tidak diberikan ruang untuk orang yang diberhentikan bisa diusulkan kembali. Karena kalimatnya kalimat pengganti. Ya, mengganti. Jadi tidak ada ruang untuk mengirim orang siapapun, orang itu yang tadi diberhentikan tidak mau, karena kalimatnya jelas. Setelah diberhentikan ini mengirim pengganti untuk pengganti ya.
Waktu 30 hari sudah lewat, Pak? Sudah lewat ya. Sudah lewat. Tapi Tanggal belum ada 29. pimpinan belum dapat apa surat apa. Surat sudah disampaikan, Sudah disampaikan, tapi itu yang bilang tadi Kenapa suratnya Hmm. selalu tidak disampaikan kepada pimpinan DPRD, tapi disampaikan kepada masing-masing. Ya. Isinya apa? Isi surat. Ketua isi pada prinsipnya pertama tetap mau mempertahankan saudara ini anggrek. Oh, iya. Yang kedua, ya kan, yang kedua minta pimpinan untuk bisa membatalkan keputusan dari para anulir keputusan daripada BK. Dan itu saya pikir itu permintaan yang wajar, ya kan. Kita dengarkan sebagai masukan yang baik juga. Surat itu datang setelah Bamus ya. Sudah setelah Bamus. 2 hari yang lalu. Bamus sudah selesai. Masukan yang baik. Penetapan jadwal baru surat itu masuk. Ya, masuk ke Bamus. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.